Dua warung makan ludes terbakar di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ya, kebakaran diduga berasal dari kebocoran gas dari salah satu warung makan tersebut. Pemadam! Masukkan! Pemadam, masukkan! Kobaran api dengan cepat melahap salah satu warung makan Tegal di Jalan Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Api kemudian membesar hingga merambat ke warung makan lain yang ada di sebelahnya. Lokasi kebakaran persis di belakang permukiman sempat membuat panik warga sekitar. Warga pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung memadamkan api agar tidak merambat. Kebakaran diduga berasal dari kebocoran gas dari salah satu warung Tegal saat sedang memasak. Pergantian tabung gas, jadi pas diganti rupanya ada percikan api yang jadi membakar seluruh area warteg. Api berhasil padam 1 jam kemudian dengan menerjunkan 9 unit mobil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Sementara itu pemirsa, pasangan suami istri di Depok, Jawa Barat ini menjadi korban perampasan dari debt collector. Ya, pelaku sempat berupaya merebut motor korban. Nah, motor gua beli cash diberhentiin leasing. Ayo. Aksi perampasan sepeda motor dilakukan sejumlah pria pada Pasutri secara paksa di Jalan Sumurwangi, Sukmajaya, Kota Depok. Adu argumen antara korban dengan sejumlah pria yang mengaku debt collector hingga korban dituduh menunggak cicilan kendaraannya sebagai modus penarikan paksa. Korban sempat berteriak minta tolong pada warga. Hingga aksi tarik-menarik yang mengganggu arus lalu lintas menarik perhatian warga dan pengendara lain. Motor gua beli cash. Polisi mengetahui kasus upaya perampasan, diketahui pelaku berjumlah lebih dari 2 orang. Surat-surat ataupun BPKB kendaraan motor miliknya sudah lunas. Untuk itu, bahwa memang tindakan matel ataupun debt collector tersebut memang tidak dibenarkan. Untuk itu memang anggota polisian dari Polsek Sukmajaya, Polsek Cimanggis, dan juga dari Polres Metro Depok saat ini sudah melakukan penyidikan. Kasus upaya perampasan motor dalam penanganan Polres Depok, polisi mencari para pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Polisi menetapkan 4 tersangka kasus penculikan bayi berusia 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, ternyata pemirsa, pelaku sudah 10 kali menjual anak bayi via media sosial dengan bayaran tertinggi mencapai 80 juta rupiah. Bahwa telah terjadi penculikan. Polda Sulawesi Selatan mengungkap sindikat tindak pidana perdagangan orang lintas provinsi dalam kasus penculikan balita 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani menyebut anggotanya membawa pulang korban kembali ke pelukan kedua orang tuanya. Jajarannya pun telah menangkap 4 pelaku dari 3 provinsi berbeda. Mereka terdiri dari 3 perempuan dan 1 pria. Pelaku mengaku sudah 10 kali menjual anak dan bayi via media sosial untuk kemudian dijual kembali oleh pelaku lainnya dengan bayaran tertinggi mencapai 80 juta rupiah. Jawa Tengah dan NH mengaku telah 3 kali menjadi perantara adopsi ilegal. Kemudian AS dan MA mengaku membeli korban dari NH sebesar 30 juta dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi seharga 80 juta. Keduanya mengaku telah memperjualkan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan BA. Saat dilakukan pemeriksaan kesehatan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban. Polda Sulawesi Selatan akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Makassar menyiapkan pendampingan medis dan psikologis pada korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, detik-detik penangkapan dramatis pelaku sindikat tindak pidana perdagangan orang lintas provinsi ini. Ya, polisi tangkap 4 orang atas penjualan balita asal Sukoharjo, Jawa Tengah.
Inilah detik-detik polisi tangkap wanita berinisial SY yang menebus balita seharga 3 juta rupiah di Sukoharjo, Jawa Timur. Aksi pengejaran ini berlangsung dramatis hingga pelaku tak bisa lagi mengelak saat petugas berhasil membekuknya. Anaknya mana anak? Setelah mendapati informasi terkait pelaku lainnya, petugas gabungan tangkap pelaku berinisial NH di Makassar, Sulawesi Selatan yang membawa balita dan menjualnya kepada wanita MA dan pria AS seharga 15 juta rupiah. Saat penangkapan, pelaku sempat melarikan diri dari petugas, namun upayanya sia-sia. Kami mencuri anak, Bang. Astagfirullahaladzim, kami tidak mencuri anak. Gimana? Setelah menginterogasi para pelaku, polisi kembali menangkap AS dan MA yang membeli korban dari NH sebesar 30 juta rupiah dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi sebesar 80 juta rupiah. Usai menangkap pelaku, polisi berhasil menemukan balita yang hilang di Makassar ditemukan selamat di Jambi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, momen haru terjadi saat balita korban penculikan di Makassar akhirnya berhasil ditemukan di Jambi. Ya, terungkap pemirsa, korban ternyata dijual ke suku anak dalam di Jambi seharga 80 juta rupiah. Kasus penculikan balita perempuan berinisial BL viral di media sosial. BL akhirnya ditemukan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi setelah polisi menelusuri rekaman CCTV dan mengembangkan informasi dari lapangan. Polisi yang menerima laporan keluarga terus mengembangkan kasus penculikan ini karena tidak menutup kemungkinan ada sindikat perdagangan anak. Kasus penculikan BL menemui titik terang di hari ketiga pencarian. Ayah BL mendapat informasi bahwa wanita mencurigakan yang sempat terekam CCTV sudah diamankan polisi meski keberadaan anaknya belum diketahui. Hari kelima pencarian, ayah BL belum juga mendapat perkembangan signifikan. Meski sedang marak penjualan anak, ayah BL meyakini bahwa anaknya dalam kondisi baik. Hingga pada Sabtu malam, polisi berhasil mendeteksi keberadaan BL yang berada di Merangin, Jambi. Polisi bergerak cepat menjemput BL dan membawanya kembali ke Makassar pada Minggu siang. Puluhan warga dan kerabat menanti kedatangan BL. BL digendong keluar dari mobil dengan pengamanan ketat polisi. Bocah berusia 4 tahun ini langsung disambut penuh haru oleh keluarga, terutama orang tuanya. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan, Kapolres Tabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, lalu menyerahkan secara resmi BL kepada pihak keluarga. Air mata tak terbendung setelah ayah BL Dwi Nurmas memeluk erat putrinya yang menangis bersyukur dan mengucap takbir berulang kali. Semuanya, semua jajaran Polri dan sosial media terima kasih banyak semuanya, anak kami kembali, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebelumnya, BL hilang dari kawasan Taman Pakui Sayang, Makassar saat sedang menemani ayahnya berolahraga. Kala itu, BL memilih bermain di area playground bersama anak-anak lainnya. Tak lama ditinggal ayahnya bermain tenis, suara BL tak lagi terdengar oleh ayahnya. Dalam penyelidikan, BL terekam CCTV telah dibawa seorang perempuan bersama 2 anak lainnya dan menjadi korban penculikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolres Tabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana terkait kasus sindikat tindak pidana perdagangan orang lintas provinsi menyampaikan salah satu pelaku sudah melakukan penculikan balita sebanyak 10 kali. Sudah 10 kali terjadi penculikan serupa. Ini betul Bapak sudah 10 kali? Ya, jadi dari pelaku yang kedua memang diakui kalau sudah 3 kali melakukan. Sedangkan di pelaku yang ketiga dia katakan sudah 9 kali melakukan jual beli bayi dan 1 kali melakukan penjualan anak, yaitu anak Bilkis. Anak ini akan kami kembangkan karena memang sampai saat ini pelaku masih kami dalami peran-perannya terkait dengan kejahatan-kejahatan lain. Modusnya seperti apa Bapak? Selama 10 kali tersebut modusnya selalu samakah atau berganti-ganti? Ya, jadi modusnya ini sama. Dia mencari orang yang ingin mengadopsi anak. Nah, jadi
dengan adanya keinginan dari orang mengadopsi anak secara ilegal, lalu mereka mencari anak-anak yang kira-kira bisa mereka jual. Nah, salah satu caranya itu dengan memanfaatkan orang lain untuk menculik anak yang memang tidak terlalu diperhatikan oleh lingkungan sekitar atau orang tuanya, sehingga ketika anak itu diculik bisa langsung dijual ke mereka dan mereka nanti alihnya adopsi. Pemirsa, 2 anak kecil ditemukan polisi di tepi jalan Tol Wiyoto Wiono, Jakarta Utara. Iya, kedua anak tersebut mengaku sempat dibawa orang tak dikenal hingga ditelantarkan di sekitar jalan tol. Selamat malam, Komandan melaporkan 925 menemukan 2 anak kecil nih lagi di atas jalan tol. Petugas Satuan Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Metro Jaya Minggu malam menemukan 2 anak berusia 4 dan 10 tahun di pinggir jalan tol Wiyoto Wiono kilometer 15 arah Ancol, Jakarta Utara. Kedua anak Muhammad Renaldi dan Labiru ini tampak kebingungan. Posisi mereka di tepi jalan yang dapat membahayakan nyawa membuat petugas segera mengevakuasi keduanya. Ini ditanya bingung. Bermain sekitar waktu maghrib di sekitaran wilayah Papanggo. Kemudian diambil atau dibawa oleh orang tak dikenal menggunakan motor trail, diajak jalan-jalan, dan kemudian diturunkan di turunan tol keluaran off-ramp Papanggo. Kemudian karena kebingungan, kedua anak tersebut naik ke atas dan berjalan serta berdiam di ruas jalan tol layang tersebut, dan kemudian ditemukan oleh petugas kami. Petugas polisi berhasil menemukan kedua orang tua anak tersebut dan kini keduanya telah diserahkan kepada orang tua masing-masing yang merupakan warga RW 8 Kelurahan Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Petugas mengimbau kepada seluruh orang tua untuk menjaga putra-putri mereka agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang siswa SMP mengalami luka akibat dirundung temannya di Tangerang Selatan, Banten. Ya, keluarga korban berharap pelaku segera bertanggung jawab. Dari foto yang beredar, Muhammad Hisyam menderita luka lebam di wajah dan kepalanya usai dibully teman kelasnya. Siswa menengah pertama negeri Tangerang Selatan ini kini dirawat intensif di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. Dari penuturan korban, dirinya dipukul menggunakan kursi di kepala bagian belakang. Keluarga korban mengatakan jika keluarga pelaku sempat berjanji menanggung biaya pengobatan, namun hingga kini janjinya tidak terbukti. Ironisnya, pelaku masih sekolah dan belum diberikan sanksi oleh pihak sekolah. Kena korban bully waktu jam istirahat sekolah. Dia baru ada pengaduan ke pihak keluarga pada tanggal 21 Oktober tuh baru ada pengaduan. Nah, kita sebagai pihak keluarga tanggal 22 Oktober tuh baru ke pihak sekolah kayak mediasi gitu ke si pelaku juga sama guru-guru. Nah, udah gitu selesai, pihak si pelaku mau bertanggung jawab sampai sepenuhnya untuk biaya pengobatan, dan pada kemarin biaya pengobatan kita ke Fatmawati dan ternyata si pihak pelaku sudah kayak lepas tangan gitu, malah dari pihak keluarga kami disuruh cari pinjaman uang. Keluarga korban belum melaporkan peristiwa ini ke pihak berwajib, berharap pelaku bertanggung jawab. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Karena usai menangkap seorang pelaku penembakan Hansip di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, polisi kembali menangkap pelaku lainnya. Ya, pelaku tersebut berperan membawa senpi, motor dan juga kunci letter T. Bang, diam. Inilah detik-detik penangkapan satu pelaku penembakan Hansip di wilayah Cakung, Jakarta Timur beberapa saat lalu. Penangkapan ini dilakukan usai aksi 2 pelaku menembak seorang Hansip saat menggagalkan aksi para pelaku. Pelaku berinisial PS ditangkap di kawasan Cipayung, Jakarta Timur ini memiliki peran sebagai pembawa motor, kunci letter T hingga menyimpan senjata api. Sebelumnya, seorang pelaku lain berinisial R ditangkap petugas gabungan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung dalam upaya pelariannya.
sehingga dalam kurun waktu 12 jam pelaku pertama dengan inisial R ini sudah bisa diamankan pada saat yang bersangkutan ingin melarikan diri ke wilayah Sumatera, diamankan di Bakauheni Pelabuhan. Selanjutnya setelah pendalaman dari tersangka 1, Subdit Resmob juga melakukan pengejaran kepada tersangka 2 dengan inisial PS. Ini juga diamankan tidak lama setelah tersangka 1 diamankan. Berikut juga dengan barang bukti, termasuk pertanyaan rekan-rekan, Subdit Resmob di Treskrim juga mendalami asal-usul senjata api ini. Saat ini kedua pelaku sudah berada di Gedung Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kondisi 13 korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta di Rumah Sakit Islam Jakarta berangsur membaik. Ya, seluruh korban yang menjalani perawatan masih mengalami gangguan pada pendengaran. Dari 13 korban yang dirawat, 2 diantaranya masih jalani perawatan di ruang ICU dan HCU. Akibat luka yang cukup parah, kondisi seluruh korban pun semakin membaik dibanding saat awal kedatangan. Selain 13 korban di RSI Cempaka Putih, 17 korban lainnya dirawat di Rumah Sakit Yarsi dan 1 orang di Rumah Sakit Pertamina Jaya dan 1 orang di Rumah Sakit Polri. Sementara untuk seluruh korban yang mengalami gangguan pada pendengaran akan terus diawasi untuk proses pemulihannya. Sementara itu, pemirsa, perawatan terduga pelaku ledakan di SMA Negeri 72 dipindahkan dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Langkah ini dilakukan untuk memantau seluruh proses pemulihan baik secara fisik maupun psikis. Pemindahan perawatan juga bertujuan untuk privasi proses penyelidikan karena terduga pelaku masih berstatus pelajar. Pasien yang kami pindahkan ke Rumah Sakit Polri tentang penanganan tim terpadu, bukan hanya dari sisi medis bukan hanya karena luka bakar, tetapi dokter bedah juga dipersiapkan. Selain itu, secara psikologis, trauma terhadap korban, pasien juga kita tangani. Kita harus sama-sama menjaga karena korban ataupun yang diduga melakukan merupakan berstatus anak, sehingga ada diatur dalam undang-undang untuk kita sama-sama menjaga privasi dan perlakuan khusus. Sementara itu, pemirsa, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan polisi menggeledah rumah siswa terduga pelaku ledakan SMA N72 Jakarta. Sejumlah barang bukti pun disita. Barang tersebut seperti buku dan dokumen disita polisi. Selain itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya juga menyampaikan masih melakukan serangkaian pendalaman kepada barang yang disita. Ya, pemirsa, pasca ledakan di SMA N72 Jakarta, Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung rencana pemerintah pusat soal pembatasan game online. Ya, sebelumnya dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, pemerintah membuka peluang membatasi game online. Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung rencana pemerintah pusat soal pembatasan game online pasca ledakan yang terjadi di SMA N72 Jakarta. Hal ini bertujuan agar peristiwa ledakan yang membuat sejumlah korban mengalami luka-luka tidak terulang kembali. Tentunya pemerintah DKI Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk mengatasi agar persoalan yang terjadi di SMA 72 tidak terulang kembali. Karena kebetulan pada waktu setelah kejadian saya secara langsung melihat ke lapangan dan juga berdialog
dengan para korban, beberapa yang ada di rumah sakit pada waktu itu. Intinya adalah memang ini tidak boleh terulang kembali, sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Jakarta akan memberikan support dukungan sepenuhnya. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah mempertimbangkan membatasi game online usai peristiwa ledakan di SMA N72 Jakarta. Prasetyo mengungkap instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk membatasi game online. Pembatasan berlaku bagi game online yang di dalamnya mengandung unsur kekerasan. Sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal-hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan. Misalnya contoh PUBG gitu, misalnya contoh itu kan di situ juga mungkin kita berpikirnya mungkin ada pembatasan-pembatasan ya, karena di situ kan jenis-jenis senjata juga mudah sekali untuk dipelajari. Lebih berbahaya lagi ini kan secara psikologis terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa aja gitu. Prasetyo mengatakan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Kapolri dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, disimpulkan game online menjadi salah satu penyebab yang mempengaruhi terduga pelaku peledakan di SMA N72 Jakarta. Dari Jakarta, tim Liputan Anyus melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ya, putri almarhum Soeharto, Siti Hardianti Rukmana menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas penetapan ayahnya sebagai pahlawan nasional. Ahli waris almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ketiga anak almarhum Soeharto, yakni Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto, Bambang Triatmojo, dan Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto, saling berpelukan hangat dalam prosesi upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional di Istana Negara Senin pagi. Siti Hardianti Rukmana atau yang akrab disapa Tutut Soeharto menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto atas penetapan sang ayah Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, sebagai pahlawan nasional. Terima kasih banyak atas keputusan beliau telah memilih menentukan Bapak sebagai pahlawan nasional gitu ya. Dan beliau, karena beliau mungkin tentara juga ya, jadi tahu apa yang telah dilakukan Bapak dari sejak dahulu kala. Tapi beliau juga menentukan itu melihat aspirasi dari masyarakat juga. Soeharto diangkat menjadi pahlawan nasional dalam upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional tahun 2025 di Istana Negara Jakarta. Penganugerahan dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 TK tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Tim Liputan Anyus melaporkan. Presiden memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden keempat Abdurrahman Wahid. Pemberian gelar pahlawan nasional pada Gus Dur bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November. Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid resmi mendapatkan gelar pahlawan nasional dari Presiden Prabowo Subianto. Pemberian gelar pahlawan ini bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional. Prosesi yang digelar di Istana Kepresidenan ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri oleh istri almarhum Gus Dur, Sinta Nuria Wahid. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 TK tahun 2025. Nomor urut 1, Almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid,
tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Gus Dur ditetapkan sebagai pahlawan nasional bersama dengan 9 tokoh lain. Beberapa di antaranya adalah Presiden kedua Soeharto, mantan Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja, dan aktivis buruh era Orde Baru Marsina. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penyematan gelar pahlawan nasional kepada aktivis buruh Marsina diwarnai tangis haru keluarga. Ya, keluarga mengucap terima kasih kepada pemerintah karena meski langkah Marsina terhenti, namun nafas perjuangannya masih terus berjalan untuk para buruh di Indonesia. Ada ibu tanpa ada bapak, Marsina, saya tidak menjangka jenengan Marsina jadi orang besar, bahkan membanggakan seluruh Indonesia, khususnya Nganjuk, terangkat Nganjuk punya pahlawan nasional sekarang ini. Dan Marsina sebagai pahlawan buruh juga pahlawan mungkin yang termuda. Ahli waris almarhumah Marsina, tokoh dari Provinsi Jawa Timur, pahlawan bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan. Gelar pahlawan nasional yang disematkan kepada aktivis buruh Marsina diwarnai tangis haru keluarga. Pemberian gelar pahlawan nasional ini diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Keluarga Marsina juga berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan penghargaan untuk Marsina dan berharap pada pemerintah Presiden Prabowo untuk selalu memperjuangkan kaum buruh. Untuk mengenang perjuangan Marsina, nantinya akan dibangun museum di tempat tinggal di Nganjuk, Jawa Timur. Harapan kami kepada teman-teman Marsina yang selama ini telah berjuang juga untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan adanya UMR, semoga itu bisa mencukupi kehidupan lebih layak. Tidak zaman dulu seperti dulu makan aja sering 1 hari hanya 2 kali. Insya Allah pemerintah bisa mensejahterakan kaum buruh yang ada di Indonesia, juga memikirkan nasibnya. Jangan ada PHK. Ibu Marsina yang merupakan pejuang anggota SPSI yang harus terbunuh karena berjuang untuk kesejahteraan buruh di PT Catur Putra Surya, jadi menjadi sebuah hal yang monumental buat kami para pimpinan buruh, contoh keberanian yang luar biasa dari seorang Ibu Marsina, dan itu menjadi sebuah dorongan kuat untuk kita terus berjuang. Bagi keluarga, penghargaan ini adalah momentum bersejarah yang membuat Marsina tidak hanya memiliki keluarga, namun juga memiliki bangsa Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh bangsa dalam acara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta. Dan pemirsa, berikut 10 tokoh yang diberi gelar pahlawan nasional. 1. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pahlawan dengan perjuangan politik dan pendidikan Islam. 2. Jenderal Besar TNI HM Soeharto, pahlawan dengan perjuangan bersenjata dan politik. 3. Marsina, pahlawan dengan perjuangan sosial dan kemanusiaan. 4. Profesor Dr. Mochtar Kusumaatmadja, pahlawan dengan perjuangan hukum dan politik. 5. Hajar Rahma El Yunusiah, pahlawan dengan perjuangan pendidikan Islam. 6. Jenderal TNI Purnawirawan Sardo Edi Wibowo, pahlawan dengan perjuangan bersenjata. 7. Sultan Muhammad Salahuddin, pahlawan dengan perjuangan pendidikan dan diplomasi. 8. Syaikona Muhammad Khalil, pahlawan dengan perjuangan pendidikan Islam. 9. Tuan Ronda Haim Saragi, pahlawan dengan perjuangan bersenjata. 10. Zainal Abidin Shah, pahlawan dengan perjuangan politik dan diplomasi.
Pemirsa, Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar rapat perdana di Mabes Polri Senin siang. Rapat tersebut membahas terkait mekanisme kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri dalam memberikan rekomendasi kebijakan serta menampung aspirasi masyarakat. Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimli Asyidiki, menyebut dalam waktu dekat pihaknya akan mengadakan audiensi bersama organisasi masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik sebelum menggelar rapat selanjutnya pada Kamis depan. Komisi Percepatan Reformasi Polri nantinya juga akan bersinergi dengan komisi dan komite yang sudah ada untuk mewujudkan reformasi Polri yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga menjabat sebagai anggota komisi mengaku pihaknya akan terbuka pada masukan dan evaluasi yang disampaikan Komisi Reformasi Polri. Dan insya Allah mungkin minggu depan atau apa akan ada tambahan 1 orang, ya, ibu-ibu. Nah, belum saya sebut namanya. Ini untuk melengkapi sesuai dengan harapan Presiden supaya ada keterwakilan perempuan. Maka nanti jumlahnya tim ini 11 orang. Nah, hari ini kami membahas mengenai cara kami bekerja selama 3 bulan. Harapannya selama 3 bulan nanti kita akan melaporkan, merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh, yang nanti keputusannya ada di tangan Presiden. Nah, jadi hasilnya nanti yang sifatnya kebijakan ke depan itu kita melapor ke Presiden. Untuk hal-hal quick win gitu yang berkaitan dengan masalah-masalah internal polisi itu kita rekomendasikan ke internal polisi. Nah, selama 3 bulan diharapkan tim ini akan bekerja maraton. Kami sudah sepakat seminggu sekali kita mengadakan rapat rutin, pertemuan lengkap. Prinsipnya Polri tentunya selalu terbuka untuk menerima perbaikan, menerima evaluasi, karena kita juga tentunya ingin terus mewujudkan performa Polri sehingga Polri ini betul-betul bisa menjadi institusi yang mewujudkan apa yang bisa diharapkan oleh masyarakat. Khususnya kita memahami bahwa Polri adalah buah kandung reformasi, sehingga tentunya harapan masyarakat pasca reformasi bisa ditindaklanjuti oleh institusi Polri. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tidak tersangka dan beserta berkas perkara kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk segera disidangkan. Petugas Kejaksaan Agung mengawal ketat 4 tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022 ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Keempat tersangka terdiri dari Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim, Sri Wahyuni selaku Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud 2020-2021, Mulad Syah Direktur Sekolah Menengah Pertama sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020-2021, dan Ibrahim Arif selaku mantan konsultan Kemendikbudristek. Pasca penyerahan ke Kejari, selama 20 hari ke depan berkas akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor. Nadiem dan 3 tersangka lainnya dijerat pasal 2 ayat 1, subsidiar pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tipikor. Kerugian negara dari kasus dugaan korupsi pengadaan laptop ini mencapai 1 triliun lebih. Terhadap keempat tersangka ini saat ini sedang dilakukan penelitian oleh penuntut umum. Berikut juga barang buktinya. Terkait perkara ini nanti sekarang sepenuhnya ada di penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dan penuntut umum mempunyai kewenangan 20 hari ke depan yang nantinya akan segera dilimpahkan
ke Pengadilan Negeri Tipikor. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kejaksaan yang sudah menyelesaikan tahap pemeriksaan. Saya juga ingin bilang, karena ini Hari Pahlawan ya, saya jadi keinget waktu upacara di Kemendikbud itu mengenang para pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu guru-guru. Jadi saya ingin mengucapkan salam hormat kepada guru se-Indonesia. Saya alhamdulillah sehat walaupun ini masa yang sulit buat saya karena terpisah dengan keluarga dan 4 anak saya masih sangat kecil, jadi masih sangat membutuhkan ayahnya. Tapi alhamdulillah saya diberikan kekuatan dan saya berikan kesehatan karena Allah ada senantiasa selalu ada di sisi saya, karena Allah selalu ada di sisi kebenaran. Sementara itu untuk tersangka Joristan selaku staf khusus Mendikbudristek tahun 2020-2024 belum dilimpahkan ke penuntut umum lantaran masih berstatus buron. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Ya pemirsa, tumpukan sampah di kolong tol Wiyoto Wiono, Tanjung Priok, Jakarta Utara ini dikeluhkan warga karena bau yang tidak sedap. Ya, sampah menumpuk karena TPS Bantar Gebang longsor. Pemirsa, tumpukan sampah yang didominasi oleh sampah rumah tangga menumpuk di kolong tol Tanjung Priok, Jakarta. Bau tak sedap akibat tumpukan sampah membuat warga sekitar terganggu karena bau tak sedap yang kian menyengat, terlebih saat hujan tiba. Salah satu warga mengatakan tumpukan sampah berlangsung selama bertahun-tahun. TPS Sungai Bambu ini membawahi 4 kelurahan yang berada di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sampah biasanya dibawa ke Bantar Gebang, namun saat ini terkendala karena TPS Bantar Gebang longsor. Warga berharap penanganan sampah di TPS Sungai Bambu dapat segera teratasi agar tak mengganggu aktivitas warga. Ini udah mau sampai nyundul itu tuh, jembatan itu, layang. Jalan tol? Iya, layang. Kemarin aja itu, sekarang udah mending, udah enak. Kemarin mau sampai numpuk, makanya kalau dikeduk-keduk tuh, diangkat-angkat, baunya sampai nyengat banget. Ya, Sungai Bambu sebenarnya memang lagi kendala ini kan memang lagi banyak ya posisinya. Kita lagi grebek, istilah kata grebek nih ya, grebek sampah biar maksimal sampah ini semuanya biar kita tuntasin. Kita targetkan sampai Jumat depan nih, istilah kata semoga aja tuntas. Karena kita kendalanya kadang di Bantar Gebang ya. Bantar Gebang kendala kita kalau memang di sana musim hujan nih, di Bantar Gebang nggak bisa operasi. Pemirsa, penumpukan sampah juga terjadi di Depo Rawa Badak Utara, Jakarta Utara hingga membuat warga terganggu. Untuk informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Anissa Rizkia di Depo Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara. Ya Anissa, mungkin Anda bisa jelaskan kepada kami seperti apakah tumpukan sampah di sana dan sejak kapan terjadinya? Ya, Pram dan juga Yasmin, saat ini saya akan ajak Anda untuk melihat langsung kondisi di Depo Rawabadak Koja, Jakarta Utara. Ini terpantau memang sudah tidak terlalu tinggi ataupun sudah tidak ada lagi tumpukan sampah di sekitaran jalan raya tempat saya melaporkan, karena saat ini sudah mulai diangkut oleh armada yang ditambah oleh DLH Provinsi DKI Jakarta. Yang kita tahu bahwa sebelumnya imbas dari longsor yang terjadi di Bantar Gebang membuat antrean selama 12 jam, armada tidak bisa mengangkut kembali sampah-sampah yang menumpuk di depo, dan kondisinya pada siang hari ini sudah kembali normal. Yasmin dan juga Pram, dilihat total ada 8 armada yang mengangkut sampah per hari ini, dan saya akan langsung coba menanyakan kepada salah satu pengelola yang ada di Depo Rawabadak Jakarta Utara ini. Silahkan Bapak, di samping saya ini ada Bapak Yusuf selaku pengelola. Sebenarnya apa yang menyebabkan penumpukan sampah hingga ke jalan-jalan? Mohon maaf ya, mungkin para penonton pemirsa yang menyimak mungkin di luar sana ya, dengan berita-berita yang memang berita tersebut tidak berkonfirmasi dulu dengan kita ya. Kalau ini saya syukur alhamdulillah ya, Ibu dari News TV ya bisa berkonfirmasi dulu dengan kami di sini. Apa sih penyebab dari kendala
terjadinya penumpukan di sini gitu. Sebetulnya ini kalau ini sebetulnya penumpukannya tidak seperti apa, tidak signifikan sebetulnya. Ini pengangkutannya secara masif masih tetap diangkut. Karena ini ada pembangunan peningkatan dipo ya, buat awning dan juga dak daripada semua landasan dipo sedang dibangun. Maka yang tadinya sampah kita tampung itu di dipo sana, di penampungan sana, karena tempatnya sedang dibangun, kemudian kami alihkan ke sini sementara gitu kan. Nah di sini memang tempatnya kecil seperti ini ya sementara gitu kan. Nah pastilah namanya di luar gini terjadi lah namanya apa, ada angin ada apa ya terjadi ke sini. Dan hal tersebut juga kemarin itu kosong Mbak, sama sekali tidak ada sampah sama sekali ya. Pada waktu sebelum terjadinya longsor dan hujan di sana. Karena di Bantar Gebang itu terjadi hujan, maka di Bantar Gebang itu juga secara bekerjanya itu pelan-pelan Pak, hati-hati sekali ya. Dan kehati-hatian tersebut akhirnya terjadi antrian sampai 12 jam ya. Nah itu dengan hati-hati tersebut saja itu sudah terjadi longsor. Nah, dengan terjadi longsor ditambah lagi sampai 14 jam, 13 jam. Nah, seperti itulah antrian-antrian di sana. Nah sekarang sudah agak kembali normal pembuangan di sana juga, dan kami juga sedang membersihkan ini juga, dan juga ada bantuan dari PKLB 3 Sudin gitu kan untuk bantu di sini 2 armada. Sebetulnya dengan armada kita juga secara masif nanti diangkut terus, nanti akan bisa bersih kembali normal. Bapak mungkin ada himbauan kepada pemirsa karena melihat saat ini sudah kembali normal begitu, apa mungkin pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk agar kedepannya tidak terjadi penumpukan sampah lagi di depo ini? Ya kami berharap juga kepada seluruh masyarakat yang ada di sini ya. Di kami juga tidak segan-segan, kami juga menghimbau sosialisasi kepada masyarakat semuanya agar sampah itu dipilah dari rumah tersebut ya, dengan menjalankan Pergub 77 ya tahun 2020 ya. Ini juga sedang proses ya dalam hal tersebut. Nah, alhamdulillah. Tapi adanya penumpukan dasar di sini ya, saya juga menghimbau kepada ya masyarakat semua. Ini agar bersabar ya. Karena kami juga bukannya hal ini tidak bekerja ya, kami sekuat tenaga ya bekerja. Pengemudi kami juga sampai 12 jam itu bekerja terus ya. Nah, saya mengharap ya semua mensupport lah kepada kami gitu ya, jangan kami hitamkan gitu ya. Terima kasih Pak Yusuf atas konfirmasinya dan juga himbauannya kepada masyarakat bahwa depo ini sejak pukul 5 pagi sudah dibuka dan beroperasional sampai jam 6 sore. Itu artinya depo ini akan menampung sampah-sampah dari kurang lebih 6 kelurahan yang ada di sekitaran Koja Jakarta Utara ini. Dan dari DLH maupun pemerintah setempat berharap agar masyarakat juga ikut andil dalam pemilahan sampah agar tidak adanya penumpukan dan mempermudah untuk pengelolaan sampah di Jakarta Utara ini. Demikian saya kembalikan kepada Pram dan juga Yasmin yang ada di studio. Ya, melaporkan langsung dari Depo Rawabadak Utara, Jakarta Utara, Aisyah Rizkia, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya sebuah bangunan wisata kuliner porak-poranda. Video amatir milik warga merekam detik-detik hujan disertai angin kencang memporak-porandakan kawasan wisata kuliner di Kampung Baru Doyong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kencangnya angin membuat atap bangunan berterbangan dan merobohkan bangunan dengan seketika. Akibat peristiwa ini, akses jalan warga dari Pasir Anji menuju Bojong Mangu dan sebaliknya sempat terputus karena tertutup material bangunan yang hancur. Saya aja lagi jualan di sini, kebetulan saya jualan ayam dan seblak. Pas lagi masak seblak, tiba-tiba hujan langsung deras aja, terus baja ringannya pada ngangkat Pak. Oh, ada angin kencang juga? Kenceng banget, udah nggak kira-kira itu langsung aja ngebalik gitu, kita langsung pada lari. Tapi posisi masih hujan udah? Hujan deras banget, langsung deras banget. Timpa angin besar gede aja? Besar iya, terus mobil juga tadi ada yang ketimpa juga 2, tapi alhamdulillah selamat semua, nggak ada korban jiwa. Ini saat posisi udah ngambil sana Bang? Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian taksir mencapai ratusan juta rupiah.
Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, Agus Rohim, iNews melaporkan. Akibat hujan deras yang turun sejak Senin pagi, banjir menggenangi kawasan Jati Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, arus lalu lintas dari kawasan Sidoarjo Barat menuju Sidoarjo Kota macet panjang. Pemirsa, seperti inilah suasana Jalan Raya Jati Sidoarjo. Sejak Senin sore hingga malam, luapan air banjir masih menggenang setinggi 50 cm. Akibat banjir, jalur utama Sidoarjo Barat menuju Sidoarjo Kota lumpuh. Karena tidak ada jalan lain, pemotor terpaksa menerobos banjir dengan cara mendorong motor mereka. Kemacetan pun tidak dapat terhindarkan. Belum ada tindak lanjut dari Pemkab Sidoarjo untuk mengatasi banjir tersebut. Ya, pemirsa, huru-hara rumah tangga usai dilantik menjadi ASN P3K kembali terjadi, kali ini di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Ya, seorang pegawai berstatus ASN P3K diduga menikah siri dengan seorang pria beristri. Hasilnya, perceraian pun tak bisa dihindari. SK PNS diterima, cerai pun tiba. Begitulah yang dialami Fitriana, istri sah dari seorang pria berinisial RA di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Fitriana mengaku gugatan cerai yang dilayangkan suaminya bukan karena masalah rumah tangga, melainkan karena RA telah menikah siri dengan seorang perempuan berstatus ASN P3K yang baru saja dilantik. Perceraian pasangan suami istri belakangan menunjukkan peningkatan dari kalangan masyarakat biasa bahkan hingga selebritas tak luput dari ketukan palu putusan pengadilan agama. Namun siapa sangka dari total 394.000 lebih kasus cerai, 73% gugatan diajukan oleh pihak perempuan atau istri. Sebut saja Sabrina Khairunisa, istri dari selebritas Deddy Corbuzier, Raisa, istri dari Haimis Daud, dan sederet selebritas perempuan lain yang dengan tegas mengambil langkah gugat cerai secara resmi. Beragam alasan yang melatar belakangi pasangan suami istri akhirnya memilih untuk berpisah. 64% disebabkan karena perselisihan terus-menerus, 25% masalah ekonomi, dan juga ditinggalkan oleh salah satu pihak. Fenomena cerai ini turut menjadi perhatian khusus pemerintah. Banyaknya pasangan muda menikah tanpa pemahaman mendalam tentang tanggung jawab emosional dan spiritual dinilai menjadi salah satu penyebabnya. Karena itulah, Kementerian Agama bertekad memperluas edukasi pranikah agar tidak mudah bagi pasutri untuk mengucapkan kata cerai. Mirisnya lagi, sesuai data Kemenak, tingginya angka perceraian dibarengi dengan penurunan angka pernikahan terus-menerus. Tim Liputan iNews melaporkan.